Baik rekan-rekan sekalian, kita ketemu lagi di live Instagram dan di 0724 Boyolali beserta Polres Boyolali. Di sini ada bersama saya Pak Kapolsek, kemudian ada juga Pak Dan Ramil, Pak Babin Kamtibmas, dan Pak Babinsa. Hari ini kita mengalami perjalanan yang cukup menantang, di mana kita menuju ke Desa Timboa, Kecamatan Gladaksari, Kabupaten Boyolali. Jadi maksud dan tujuan kedatangan kita di sini adalah kita ingin melihat secara langsung jalur-jalur pendakian menuju kepada Gunung Merbabu. Sebagaimana kita tahu, simbol ataupun semboyan dari Merbabu ini adalah the heart of Java, luar biasa. Di sini kita bisa melihat kota Salatiga, Rawapening, kemudian kota Boyolali bisa terhampar luas di belakang kita. Sebagaimana rekan-rekan bisa lihat betapa indahnya alam yang ada di sekitar sini. Kemudian rekan-rekan sekalian, jadi ternyata untuk menuju ke Gunung Merbabu itu ada banyak sekali jalur-jalur pendakian resmi. Pada kesempatan kali ini kami sengaja memilih jalur pendakian yang tidak resmi sebagai bagian dari sinergitas TNI, Polri beserta elemen masyarakat dan Balai Taman Nasional Gunung Merbabu untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa jalur di Timboa ini adalah jalur tidak resmi. Jadi mengapa perlu dibedakan antara jalur resmi dan tidak resmi? Karena kalau jalur resmi itu tentunya sudah ada mekanisme pelayanan terhadap pendaki. Jadi kalau misalnya nanti ada evakuasi, kemudian ada tindakan-tindakan lain yang dibutuhkan untuk menjaga konservasi di Gunung Merbabu ini, maka jalur-jalur resmi itu sudah bisa mengakomodir itu. Sebaliknya di jalur-jalur tidak resmi ini tentunya sangat berbahaya Pak Kapolsek ya, Pak Dan Ramil ya. Sangat berbahaya bagi pendaki karena apabila terjadi sesuatu hal di sini maka evakuasi maupun pertolongan secara cepat kepada pendaki itu tidak bisa dilakukan. Dan ini tentunya akan bisa berdampak fatal pada timbulnya korban jiwa. Nah, hari ini kita bisa lihat sendiri ada pengumuman di belakang bahwa Timboa bukan jalur pendakian resmi dan dilarang melakukan kegiatan pendakian melalui jalur Timboa. Nah, ini sangat penting untuk diketahui bahwa bagi rekan-rekan pendaki sekalian, jangan lagi menggunakan jalur Timboa sebagai jalur pendakian ke Gunung Merbabu. Gunakanlah jalur-jalur resmi yang ada sehingga bahkan kerugian jiwa akibat sesuatu dan lain hal ketika mendaki gunung itu benar-benar bisa dihindari semaksimal mungkin. Mungkin ada tambahan lain dari Pak Kapolsek? Siap. Selain itu mohon izin jalur pendakian tidak resmi ini karena di atas itu tersimpan banyak pepohonan, flora fauna, dan kalau musim kering kemudian sangat rawan sekali terjadinya kebakaran hutan. Jadi diantaranya adalah untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan yang disebabkan oleh tangan manusia. Demikian kemudian siap. Tadi saya juga dengar Pak Dan Ramil ya, ada monyet rek-rekan ya, yang nama latinnya tuh kalau nggak salah Presbetis. Itu juga merupakan salah satu satwa endemik yang ada di Gunung Merbabu ini. Jadi kalau satwa endemik itu berarti hanya ada di sini. Nah, hal-hal inilah selain dari tadi yang Pak Kapolsek sampaikan terkait dengan ada flora dan fauna, ada juga ternyata ada satwa endemik di sini. Pak Dan Ramil pernah lihat monyet rek-rekan itu gimana? Mungkin bisa digambarkan kepada pemirsa bagaimana cara hidupnya, kemudian bentuknya seperti apa gitu. Bagi rekan-rekan pecinta alam khususnya ini, disampaikan Komandan Kodim tadi, di jalur pendakian ilegal Timboa ini ada kasarannya monyet rek-rek. Monyet rek-rek itu sementara kemarin dari masyarakat ini menyebut mereka itu hantu karena mereka tidak pernah berani untuk ketemu dengan manusia. Nah, kalau yang generasi muda, ciri khas dari monyet rek-rek ini rambutnya mohak kayak orang bule itu. Berarti kalau yang mohak itu yang anak-anak mohak itu dia meniru monyet rek-rekan mungkin. Berarti mereka bukan pencipta pertama lah gitu Pak ya. Justru ada satwa yang rambutnya mohak gitu. Wah, luar biasa memang.
Baik rekan-rekan sekalian, sementara itu kita lanjut dengan berkomunikasi dengan masyarakat yang tinggal di sekitar Desa Timboa ini untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya aktivitas-aktivitas pendakian ilegal yang dilakukan di sepanjang jalur ini. Ayo kita ketemu dengan Pak Tukul. Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata rekan-rekan sekalian ada Bu Yunita, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merbabu. Selamat ketemu Bu ya. Terima kasih sekali. Pak. Luar biasa. Ketemu Bapak. Iya. Sedang Iya, kita lagi kegiatan di jalur pendakian sini Bu ya. Tapi kan ini ilegal ya Bu ya. Betul. Ya. Baik, sebelumnya kami sampaikan dulu Komandan. Jadi kebetulan pagi hari ini kami sedang ada kegiatan dengan masyarakat. Jadi ada masyarakat penyangga di bawah lereng Merbabu. Tadi berbincang-bincang dengan yang pemilik rumah, beliau mengelola tanaman tembakau. Oh iya. Ya, begitu. Nah, kok kebetulan Komandan pas ada kegiatan hari ini. Jadi saat ini kita berada di Dusun Timboa. Beberapa waktu yang lalu memang ada kegiatan pendakian yang tanpa izin. Ilegal Bu ya. Ilegal. Melalui jalur Timboa ini, karena jalur Timboa ini bukan jalur resminya dari Taman Nasional. Ya, tentunya akan sangat bahaya Bu ya, ketimbang menggunakan jalur yang memang sudah resmi dan dipersiapkan. Betul. Iya. Sebetulnya ada 5 jalur resmi yang ada di Taman Nasional. Iya. Mungkin bisa disebutkan jalur-jalur mana aja itu Bu yang bisa dipakai oleh pendaki gitu? Iya, kalau yang di Kabupaten Boyolali itu ada jalur Selo. Mau ada jalur Selo ya, khusus di Boyolali ya. Yang ada di Boyolali. Kemudian yang di Kabupaten Semarang itu ada jalur Tekelan dan Cuntel. Oh, Cuntel, ya. Kemudian di Magelang ada jalur Bekas dan Suwanting. Oh, oke Bu. Dan setiap periode kita lakukan bersih gunung, kemudian pemeliharaan jalur karena semuanya untuk keamanan pendaki. Seperti itu. Ya Bu, terima kasih banyak Bu Yuni untuk informasinya. Terus mungkin rekan-rekan yang menyaksikan nanti lewat video ini juga mungkin pengen tahu nih, kenapa saya harus memilih jalur yang resmi, tidak jalur yang ilegal. Jadi apa nih keistimewaan atau persiapan-persiapan yang ada, kesiapan-kesiapan yang ada di jalur resmi? Mungkin Ibu bisa jelaskan ke rekan-rekan pendaki gitu biar mereka mengetahui gitu Bu. Baik, biasanya kami menyebutnya adalah Sobat Merbabu. Oh gitu, Sobat Merbabu. Sobat Merbabu. Jadi untuk Sobat Merbabu yang akan melakukan pendakian di Taman Nasional Gunung Merbabu, kami himbau melalui jalur-jalur yang resmi. Kemudian kami juga menerapkan kuota pendaki, karena di setiap jalur ada jumlah-jumlah tertentu yang dibatasi pendakinya. Karena itu kawasan konservasi yang harus kita jaga. Seperti itu. Dan kenapa harus melalui jalur resmi? Karena jalur-jalur itu yang selalu kita pelihara, kita jaga. Bahkan untuk yang di sementara ini baru di jalur Selo, kami mempunyai gelang RFID. Jadi setiap kelompok pendaki menggunakan gelang RFID, di mana itu bisa melakukan upaya deteksi dini ketika pendaki misalnya tersesat. Oh gitu Bu ya. Jadi dia terhubung dengan GPS atau? Ada chipsnya di situ. Wah luar biasa ya. Jadi itu bisa mengetahui posisi pendaki saat itu. Oh gitu. Tapi sementara masih di jalur pendakian Selo. Iya. Jadi itu rekan-rekan pendaki ataupun Sobat Merbabu sekalian. Jadi ternyata kenapa kita harus melalui jalur resmi itu sangat-sangat penting untuk keselamatan jiwa kita sendiri. Ada gelang RFID di mana rekan-rekan itu bisa dipantau kegiatan pendakiannya, sehingga apabila terjadi situasi-situasi yang emergensi bagi keselamatan jiwa rekan-rekan sekalian, itu bisa segera ditolong gitu Bu ya dari pihak Balai Taman Nasional gitu. Iya. Mungkin bisa diantisipasi. Bisa diantisipasi gitu. Kemudian tadi juga saya mendengar dari masyarakat bahwa Balai Taman Nasional juga turut menjaga kawasan konservasi dan alam di situ dari sobat-sobat Merbabu terkait dengan kebersihan, kemudian sampah-sampah yang berserakan. Jadi tentunya melalui tayangan kali ini kami juga
menghimbau kepada Sobat Merbabu bahwa mari kita menjaga bersama ini kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu ini, karena tentunya banyak sekali titik-titik air, sumber-sumber mata air yang banyak bermanfaat bagi masyarakat di sekitar Boyolali sini. Jadi menjaganya dengan bagaimana kita menjaga jangan sampai menebang pohon, kemudian mengambil fauna-fauna yang flora-flora yang memang ini perburuan jangan sampai dilakukan. Itu semuanya menjaga stabilitas ekosistem yang ada di sekitar sini, rekan-rekan Sobat Merbabu sekalian. Mungkin begitu sementara Bu, kita mungkin bisa sama-sama komunikasi dengan masyarakat penyangga sekitar Gunung Merbabu ini ya Bu ya? Ya. Jadi Bu, sekarang kita lihat langsung aktivitas pendakian. Tadi ada informasi dari rekan-rekan Babin Kamtipmas dan Babinsa bahwa kemungkinan akan ada masyarakat yang menggunakan jalur ilegal. Coba kita datangi, kemudian kita sosialisasikan bersama sama Pak Kapolsek sama Pak Dan Ramil. Ayo Bu. Ya. Nah ini kebetulan nih kita bisa sosialisasi nih. Ketemu pendaki. Iya. Ini siapa, dari mana ini? Dari mana ini? Dari mana nih Mas Mbak? Dari mana ini? Ini mau kemana? Coba silahkan Mas Mbak, monggo ya. Istirahat sebentar dulu ya, istirahat dulu. Pasti capek kan dari bawah itu, aduh. Ya. Wah, haus ya, aduh luar biasa. Jadi, ya Mas, Mbak ya. Endah. Endah Ibu. Ini Siapa? Endah. Mbak Mas. Hendra. Mas. Hasto. Mas Endah. Mbak Endah. Mbak Endah. Mas Hendra, Mas Hasto ya. Jadi Mas, ini kebetulan kami TNI Polri beserta Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, kita kebetulan ada di sini dan kebetulan memang kesempatannya baik untuk ketemu dengan Mas dan Mbak yang melakukan pendakian di sini nih gitu. Mas sama Mbak ini sudah mengerti belum? Di sini merupakan jalur pendakian ilegal. Nggak tahu. Hah? Nggak tahu ya. Dari medsos itu. Oh, dari medsos ya. Mau mendaki, maksudnya mau lewat jalur Timbuah, ya. Jalur Timboa. Baru, jadi tantangan buat kaum. Oh gitu ya. Kenapa jalur Timboa ini menarik untuk Ya karena Mas dan belum Mbak? pernah naik aja, jadi penasaran. Oh penasaran ya. Waduh. Katanya penuh dengan tantangan. Iya. Jal gitu. Oh gitu ya. Suka yang menantang-menantang gitu ya. Jadi singkat saja dari saya, jalur ini merupakan jalur tidak resmi. Kalau Mas sama Mbak belum tahu, kami kasih tahu sekarang bahwa memang jalur ini tidak resmi alias jalur ilegal, di mana jalur ini sangat berbahaya untuk pendaki. Di sisi lain juga berbahaya bagi upaya konservasi alam di sekitar Taman Nasional Gunung Merbabu. Mungkin Bu Yuni selaku Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merbabu bisa menjelaskan sedikit agar Mas dan Mbak ini mengerti dan tidak lagi mengulangi, serta juga nanti tolong disampaikan kepada rekan-rekan Sobat Merbabu yang lain ya. Gimana Bu? Ya. Betul. Jadi perlu Sobat Merbabu ketahui ini semua ini, Mas dan Mbak ini. Jalur Timboa ini bukan jalur resmi. Tapi Sobat Merbabu yang bertiga ini tahu nggak jalur-jalur resmi yang ada di Merbabu, tahu nggak? Tekelan ya? Ah ya betul. Saya pernah Tekelan. Pernah naik Tekelan? Pernah. Oke. Swanting itu. Swanting resmi juga itu ya, Bu? keren nggak pemandangannya? Nah, saya belum pernah Bu, kalau itu. Mana yang Saya sudah? belum Coba Tekelan sama Selo. Selo. Keren nggak pemandangannya? Keren. Swanting keren. Nah, keren semua kan? Cuma ini penasaran. Penasaran lewat yang baru. Tapi penasaran itu tidak bisa terbayarkan dengan tadi yang disampaikan Bapak Dandim bahwa kawasan ini adalah kawasan taman nasional yang harus dijaga. Kenapa di sini? Kenapa di sini tidak menjadi jalur resmi? Di sini ada beberapa situs juga yang harus dijaga. Kemudian di sini juga keanekaragamannya sangat tinggi. Keanekaragaman hayati dan flora fauna ya Bu. Sangat tinggi. Kemudian sumber airnya juga sampai ke daerah Boyolali, bahkan
Salatiga. Tapi udah jauh-jauh dari Solo. Tetap nggak boleh ya, nggak boleh Bu, ya? naik ini. Iya, nggak boleh. Demi Iya. panjenengan semua Iya, dan betul. keamanan dan kenyamanan. Iya, iya. Daripada terjadi sesuatu, nanti dijelaskan Iya. lagi Bu tentang mohon izin komandan, Iya. tentang evakuasi juga jika terjadi betul, sesuatu betul, di betul. atas. Nggih Bu, nggih. Iya. Ya betul, karena di semua jalur resmi setiap pendaki yang akan naik Gunung Merbabu harus mendaftarkan dulu di booking online-nya, websitenya Taman Nasional Nggak Gunung. susah Iya, ya, Bu. heeh. Oke, online nggak susah ya? Tidak susah, gampang banget. Coba deh. Iya. Dulu karena belum booking online, pas naik Nah, lewat sana. sekarang sudah booking online. Kalau di misalnya di jalur pendakian Selo penuh, kan bisa lewat Swanting, bisa juga lewat Tekelan. Iya. Itu nggak kalah menariknya, pemandangannya, Iya. tetap keren. Berarti yang di medsos itu salah, Bu ya? Apa tuh yang di Mysot? Katanya sini Bisa dinaiki. dilewati. Betul ya. Iya, salah. Timboa bukan jalur resmi. Bukan jalur resmi. Timboa jalur ilegal. Gitu. Jadi kami titip Iya. kepada teman-teman ini, sampaikan ke Iya. sobat-sobat Merbabu lainnya untuk tidak mendaki melalui Timboa. Berarti Iya. kita turun lagi nih, Bu. Iya. Betul, ya. Ya istirahat dulu. Ya. Ya, ya, ya. Kemudian tadi tuh ada yang sangat bagus tuh inovasi Balai Taman Nasional itu. Jadi ada gelang RFID di jalur Selo. Jalur Selo. Ya kan, jadi bisa memantau pergerakannya Mas sama Mbak, dan itu akan berdampak kepada berkurangnya kerugian jiwa akibat pendakian di jalur tidak resmi. Itu luar biasa itu. Itu bagus ya Bu ya. Ya, siap. Oke, itu mungkin sementara sekian dari kita. Tolong disosialisasikan ke rekan-rekan yang lain, dan semoga Mas-mas dan Mbak bisa menggunakan jalur resmi nantinya agar Merbabu ini bisa kita jaga bersama konservasinya, namun juga keselamatan Mas dan Mbak itu juga bisa terjamin. Terima kasih ya Mas, Mbak. Kalau ini satu Ya, lagi, apa itu? Kalau kita naik habis itu kena tangkap di atas tuh ada hukumannya nggak itu? Oh, pasti ada. Iya, jelas ada dong. Undang-undangnya Iya. dibaca di sana. Apalagi kalau misalnya sekarang sudah ketemu sama kita, ya kan? Iya, iya. Gitu ya Mas ya. Terima kasih banyak ya, matur nuwun buat semuanya. Semoga Penjelasannya. ya kita aman semuanya. Istirahat dulu. Istirahat Iya, iya. Sobat Merbabu, jalur Temboa bukan jalur pendakian resmi. Merbabu, The Heart of Jawa. Salam konservasi. huha, huha, huha. Sampai situ kami balik kanan ke sini. Ya. Persiapan 1, 2, 3 action. Ya. Mak yang Pak RT lo? Enggak apa-apa, enggak apa-apa.